Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan ngobras, yaitu ngobrol santai bareng. Iya, bersama Ustadz Abai Gibran dan Ustadz Abdul Latif yang alhamdulillah saat ini beliau-beliau ini begitu fenomenal di dunia maya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya untuk Ustadz Abai dan Ustadz Latif. Baiklah, untuk season pertama saya serahkan kepada Ustadz Abai untuk memberikan wejangan dalam dua pekan Ramadan. Dua pekan Ramadan, 10 pertama sudah terlewati dan sekarang 10 kedua yang akan dijalani oleh kita semua, dan kami mohon kepada Ustadz Abai untuk memberikan tausiahnya kepadanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati terkhusus kepada pengatur acara dalam program Ngobras, Ustadz Rahmat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Bicara kita Ustadz Abdul Latif, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Para pemirsa Ngobras TV dimanapun berada, semoga kita semua diberikan keberkahan dan bulan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan sebelumnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia iman, limpahan kasih sayang serta nikmat yang begitu tak terbilang yang Allah tak pernah henti memberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan sebab dan wasilah kita menjadi manusia yang tentunya tidak hanya dapat menahan haus dan lapar, tetapi pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, bicara tentang masalah ampunan, bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa saumul Ramadan saumul maghfirah, bahwa puasa Ramadan adalah puasa ampunan. Oleh karenanya amat sangat rugi ketika kita masuk pada bulan Ramadan tapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ketika pun berpuasa ternyata tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan ampunan Allah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini? Sebagaimana kata Rasulullah, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang ketika mereka berpuasa lalu dalam puasanya sungguh-sungguh karena Allah, menjaga dari segala apa yang dilarang oleh Allah, menjaga dari rasa marah, menahan hawa nafsunya, menjaga untuk membicarakan orang lain, menjaga dari segala hal yang malah membatalkan dari puasa tersebut, maka imanan wahtisaban, dibarengin dengan kesungguhan iman kepada Allah, fa insyaallah puasa yang demikian inilah yang tentunya mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika puasanya sudah karena Allah, karena apa? Ini yang Rasul katakan, saumuli wa anna ajazibihi, puasa yang karena Allah Subhanahu wa taala, anna azibihi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan nilai pahala kepada orang tersebut. Oleh karenanya puasa ini tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan pahala yang lebih dan siapa yang tidak mendapatkan pahala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karenanya di bulan Ramadan dalam pertengahan ini jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam situasi yang sekarang saat ini kita ada dalam pandemi global. Benar Ustaz ya? Betul. Pandemi yang saat ini mewabah di kita semua. Bahkan pemerintah menganjurkan kepada kita untuk social distancing, ada jarak dengan teman kita. Bahkan dari segala pergerakan kita yang tadinya kita bisa melakukan apa saja, nyatanya di bulan suci Ramadan ini semua terbatasi. Tapi bayangkan ada hikmah
Ketika kita dibatasi dengan manusia, dibatasi dengan kegiatan kita, dibatasi dengan segala pekerjaan kita, ada hikmah di balik semua ini. Apa hikmahnya? Ternyata kesempatan untuk kita tanpa batas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Oleh karenanya mari jangan sampai waktu yang begitu banyak, waktu yang begitu luas, waktu yang begitu luar biasa Allah berikan sama kita, perbanyaklah kita dekat kepada Allah, perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah, perbanyaklah kita ibadah. Mudah-mudahan dari hikmah pandemi di bulan Ramadan ini menjadikan kita apa yang Allah harapkan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi dan tentunya buat sahabat Ngobras dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu lugas penjelasan yang Luar disampaikan biasa oleh Ustaz Abai. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dari apa yang telah Ustaz Abai sampaikan. Sungguh luar biasa karena apa? Di setiap musibah pasti ada hikmah. Subhanallah. Baiklah, untuk penjelasan 10 Ramadan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Latif, kepadanya dipersilahkan dengan segala. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ngobras dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pembawa acara Ngobras pada kesempatan malam ini, Al Ustaz Rahmat, kemudian alhamdulillah ada guru kita juga di sini, Ustaz Abai Gibran. Alhamdulillah beliau luar biasa nih, ya sepak terjangnya luar biasa, udah kemana-mana. Mudah-mudahan ya, berkah selalu. Saling melengkapi. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan guru kita tadi, Khidal Ustaz Abai Gibran, mengenai tentang masalah di 20 pertengahan Ramadan. Luar biasa. Mudah-mudahan tadi kita sudah mendapatkan begitu banyak hikmah, dan mudah-mudahan pula ibadah kita dari awal sampai ke 15 Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita berbicara tentang 10 akhir di bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 Ramadan akhir ini, sebagian ulama mengatakan bahwa di situ ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ini. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu harus banyak kita bersedekah di 10 akhir bulan Ramadan, ataupun kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bersedekah, gitu ya. Jadi kalaupun ada, ya bahkan Rasul menganjurkan walaupun dengan gelas ataupun secangkir air kita bersedekah dianjurkan di akhir Ramadan itu. Yang kedua, kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, tadarus. Sebab surganya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini sangat rindu sama orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an itu. Waktu yang paling baik kapan? Ya, dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an itu di 10 akhir Ramadan ini, yaitu ba'da sholat subuh. Itu yang paling dianjurkan ataupun yang paling afdal, Ustaz ya. Itu yang kemudian yang terakhir, memperbanyak iktikaf. Di mana anjurannya di masjid. Tapi kalau sekarang situasi kondisi seperti ini, apalagi sedang pandemi ya, kita kena musibah nih, negara kita sekarang COVID-19, itu ya berarti iktikafnya lebih banyak di rumahnya masing-masing. Itu sama aja, insya Allah dicatat amal ibadahnya ibadah iktikaf walaupun di rumah. Mungkin itu saja saja, sudah panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Latif dalam 10 Ramadan terakhir, di mana beliau menyampaikan bahwa
banyak-banyaklah untuk bersedekah dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang ada pertanyaan yang masuk nih, Kiai. Iya, Ustaz. Di dalam menjalankan ibadah puasa sekarang ini, Via email, via IG itu. Ini datanya dari siapa? Upi. Dari Ustaz Lutfi. Wah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz Lutfi. Iya, terima kasih. Gini Ustadz, bagaimana kalau seandainya di Ramadan ini dengan kejadian COVID-19 ini kita melakukan taraweh yang biasanya kita lakukan 23 plus witir, Iya. sekarang kita lakukan 11 plus witir. Itu bagaimana kira-kira Ustadz hukumnya tadi? Baik. Ya, coba Ustadz. Terima kasih Ustaz Lutfi, Masya Allah selalu menyimak Ngobras TV. Mudah-mudahan pertanyaannya ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Amin. Jadi tarawih itu adalah satu ibadah yang hanya dapat dilakukan di bulan suci Ramadan. Jangan banget kerajinan. Udah bulan Syawal masih tarawih juga lah. Nah, ini berarti kerajinan yang berlebihan dan tidak manfaat, gitu kan? Nah, pada hukum asalnya sholat tarawih ini adalah ibadah sunnah. Jadi kalau ibadah sunnah itu tidak menjadi sesuatu hal yang pasti, dia boleh dilakukan 2 rakaat, 11 rakaat atau 23 rakaat. 11 rakaat benar, 23 rakaat boleh. Yang salah itu Ramadan datang gak sholat tarawih sekali-kali aja. Iya. Nah, itu yang salah, betul. Jadi justru kalau bisa, bahkan di Arab Saudi itu berbeda Ustaz. Dia sholat tarawih hampir 33 rakaat. Iya, lebih lagi daripada tarawih yang dilaksanakan saat ini di kita. Nah, kalau cuma melihat sejarah, Rasulullah SAW itu sholat hanya pernah 3 kali di masjid. Hanya pernah 3 hari 3 malam di masjid. Ya, Rasulullah SAW hanya itu yang dia lakukan di masjid. Kenapa? Sebab kalau Rasul sampai melakukan sholat tarawih itu setiap hari di masjid, ini ditakutkan, dikhawatirkan para sahabat mewajibkan sholat tarawih, sehingga menjadi sesuatu yang terbebani untuk umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu cenderung minal khata wa nisyan, lebih kepada tempat salah, lupa, dan akhirnya gampang bosan. Nah, ini akhirnya Rasulullah SAW tahu tentang kemampuan dan kadar umatnya, sehingga lepas dari 3 malam Rasul sudah tidak melaksanakan daripada ibadah sholat tarawih di masjid. Adapun bilangan daripada sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah itu 11 rakaat. Dan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu 23 rakaat. Karena kenapa? Karena tarawih ini sunnatun muakkadatun. Berapapun bilangannya, fa insyaallah tidak menjadikan keluar daripada konteks syariat. Oleh karenanya mau 11 boleh, mau 23 boleh. Dimanapun kita lakukan insya Allah tidak masalah. Apalagi situasi yang sekarang tadi yang Ustaz Rahmat katakan, pandemi corona ini, ya memang kita harus ikut anjuran MUI dan anjuran pemerintah. Karena saat ini yang menjadi amir atau imam kita ada 3, MUI, pemerintah, dan kesehatan. Kesehatan ini yang tahu mereka. MUI hanya mampu bisa memberikan fatwa sebab MUI merujuk kepada kesehatan. Pemerintah memberikan himbauan karena mengacu kepada MUI dan kesehatan. Jadi semuanya mereka sering bekerja sama. Oleh karena kita menjadi masyarakat umat Islam harus taat. Kenapa? Sebab karena darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Mengedepankan sesuatu yang darurat daripada nanti membahayakan itu lebih utama dalam konteks usul fikih daripada kita mencari kebaikan. Subhanallah. Jadi menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain ini wajib hukumnya dalam usul fikih daripada kita mencari kebaikan yang akhirnya malah mengorbankan orang banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan pencerahan terus untuk diri saya dan penanya Ustaz Lutfi. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sama.
Ada pertanyaan lagi Ustaz Latif nih. Iya, Waduh. silakan. Kayaknya banyak nih ya. Banyak nih yang masuk pada Menyaksikan kesempatan. Obras TV. Alhamdulillah. Untuk Ustaz Latif, bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Ustaz, bagaimana seperti ini Ustaz? Nah, ini yang jadi masalah Iya. nih. Kadang-kadang kita suka ngelihat nih ya, tapinya orang suka puasa Iya. tapi jarang melakukan sholat Ustaz. Iya, betul, Nah, betul. bagaimana nih pandangan Ustaz nih? Hukum orang yang berpuasa, enggak, izin saya. Ya. siap. Hukum orang yang berpuasa sama wajib ya, wajib hukumnya melaksanakan ibadah puasa. Ya. Sholat pun sama hukumnya wajib. Jadi kedua-duanya hukumnya wajib. Ya. Ya. Bulan puasa di bulan Ramadan, nah itu diwajibkan ya. Kalau sholat itu enggak harus di bulan Ramadan itu. Jadi bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan sholat? Ya, ibaratnya ya kita ibaratkan dalam satu ember. Ya, ember ya. Puasa itu airnya itu diibaratkan pahala ya, pahala yang mengalir. Nah, kemudian tidak sholat ya, embernya itu diri kita ya. Kemudian nggak sholat itu otomatis bolong, pahala puasanya terus mengalir seperti Jadi itu. nggak hasil ya. Ya, tadi yang dikatakan Ustaz Abai, Allah berfirman wa ana azibihi gitu kan, wa ana azibihi, dan aku yang akan membalas pahala ataupun berikan pahala orang yang berpuasa. Dari situ jadi beda ya. Dari situ jadi beda konteksnya. Jadi kalau bisa, bukan bisa, wajib harus ya. Kewajiban puasa kita jalankan, sholat pun kita jalankan. Insya Allah puasanya kalau begitu mendapatkan pahala. Itu saja. Amin. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Amin, amin. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Ustaz Abai dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Luar biasa. Ini pemuja rahasia. Ya. Ini fansnya Ustaz Abai nih Luar kayaknya biasa nih. ini. Ustaz, saya mau bertanya ya. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cakep nih, cakep. Biasa ya. Jadi setiap orang tentunya pengen puasa ini Sambil sempurna. diminum. Siap-siap silakan Ustaz. Pengen puasa ini diterima oleh Allah, bahkan pengen bagaimana caranya puasa ini mendapatkan pahala. Nah, kan Rasul sering bilang, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atas." Banyak di antara hamba Allah yang hanya mereka mendapatkan haus dan lapar dari puasa tersebut. Tapi kalau kita pengen, tentunya pertama kita hilangkan apa yang menjadikan sesuatu pahala puasa itu nggak ada. Satu, jangan banyak berbohong. Kalau puasa kita pengen diterima oleh Allah, jangan banyak bohong. Yang kedua, nggak boleh marah-marah. Ada nggak yang lagi puasa marah-marah? Oh, banyak. Ada Ustaz. Yang lebih sering kadang-kadang menghilangkan dari pahala puasa itu, kadang-kadang lagi puasa ngomongin orang. Yeah. Waduh, ini dia lupa, tahu-tahu mulutnya sih nggak berucap, tapi tangannya, jari jemarinya WhatsAppin orang sambil ngejelekin. Iya. Nah ini apa termasuk gibah? Gibah. Dia main WhatsApp, dia gibahin orang, dia nyinyir, dia jelekin orang tanpa dia sadar, itu sudah menghilangkan dari pahala. Oleh karenanya, kalau puasa ingin diterima oleh Allah, jaga apapun yang menjadi pembatalan puasa, baik makan, minum secara disengaja, baik hubungan badan dengan istri di siang hari, baik ngomongin orang dan sebagainya. Tentu ketika ini dijaga semua, mudah-mudahan pahala kita dalam puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Amin. Syukron Ustaz Abai. Satu lagi kali ya. Iya, terakhir. Ustaz. Karena Iya. waktunya juga. Oh iya. Iya. Kita batasin ya waktunya ya. Iya, Untuk iya. pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Latif. Bolehkah gosok gigi di siang hari saat puasa dan apakah bisa membatalkan puasa? Kalau bergosok gigi di tengah kita sedang berpuasa itu hukumnya makruh. Ya, itu makruh. Jadi usahakan kalau misalnya gosok gigi ya sebelum ataupun sebelum imsak ya. Sebelum imsak itu Sudah bersih. sudah bersih gosok gigi. Jadi begitu datang waktu sholat subuh
ya insya Allah lah kita siap untuk bertempur puasa di siang harinya. Jadi hukumnya makruh, Ustaz. Makruh. Bisa jadi batal juga Ustaz. Bisa jadi batal juga. Kalau tuh odol ditelan. Nah, bisa jadi. Sama sikat-sikatnya ya. Jadi walaupun kelewat sikat gigi, Iya, ngapain sih harus sikat gigi gitu loh. Bahkan mulut kita di hadapan Allah itu ibarat Seperti kasturi. kasturi. Nah, jadi ngapain gitu nah, kecuali ada sesuatu yang mengganjal barangkali gitu ya. Makruh lah hukumnya. Ustaz ya. Betul. Saya kira cukup gitu. Alhamdulillah telah kita bersama-sama dengarkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Abai dan Ustadz Latif. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti acara ini, yaitu acara Ngobras. Insyaallah ketemu lagi. Insya Allah ketemu lagi minggu yang akan datang. Insya Allah. Tentang Lailatul Qadar. Insya Allah, insya Kita Allah. akan ketemu Insya lagi. Allah. Jangan lupa guys semuanya subscribe Instagram saya Ustadz Abe Gipran Channel dan Ya, jangan lupa subscribe Instagram, YouTube dan Instagram saya Ustadz Abdul Latif. Ya. siap. Siap. Insya Allah. Syukran, terima kasih atas tausiah dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah. Amin. Untuk itu saya sebagai pengatur acara mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.